wabarakatuh. Pak salam makan ketoprak, jawab salamnya masih kurang klop, diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis makan ketoprak Pak salam makan bakso, jawab salam rada-rada terpaksa. Didoain pun kata orang Betawi mah daun salam di sampingnya sumur, yang jawab salam saya doain panjang umur. Daun salam diikat pakai kawat, yang jawab salam insya Allah sehat walafiat. Daun salam daun suci, yang jawab salam mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji. Daun salam daun kelapa, yang jawab salam mudah-mudahan jadi orang kaya. Daun salam daun nanas, yang jawab salam mudah-mudahan kali punya utang cepat lunas. Kencengan ini innallaha witrun Allah yuhibbul witra. Allah ganjil, Allah suka kepada yang ganjil. Yuk kita sempurnakan salam ini dengan 3 kali salam. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dalam berkah, selamat dan cucuan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat, bapak-bapak masih semangat. Yuk dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dobrak dulu, kita awali dulu, kita buka dulu nih ceramah malam hari ini dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad habibi salam habibi salam alaika ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasu'u khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah wal asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin ulama, para alim, para ulama alladzina umarasatul anbiya, terkhusus di khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para pewaris ilmu baginda Rasulullah, para patriotnya Allah, minal ulama wassalihin yang hadir insyaallah pada kesempatan malam hari ini di tempat yang mulia ini. Kita doakan semua para pewaris ilmu baginda Rasulullah, semua para patriotnya Allah, mudah-mudahan semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, kehidupan beliau semua dalam berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sempat saya berkenal dengan ayahanda Al-Ustaz Al-Hajj Burhudi, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, mewakili daripada guru-guru di Masjid Miftahul Falah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam barakahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketua DKM Masjid Miftahul Falah, ayahanda Al-Ustaz Imam Muhyiddin, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kehidupannya dalam berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ketua panitia maulid yang sudah bersusah payah menyediakan tempat, yang sudah bersusah payah memanggil penceramah, yang sudah bersusah payah menghiasi daripada tempat yang ada, berkah maulid, tanaman banyak di depan panggung, berkah maulid udah kayak apa ini, banyak lampu kelip-kelip. Yang terhormat Bapak Ahmad Muzaki, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, perwakilan dari pemerintahan Desa Ciantra, ayah anda Bapak Anin Sugandi, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Pak RT, Pak RW, mohon maaf nggak disebut, nggak ada tulisannya. Amil apalagi nggak ada pisah. Intinya semuanya para orang tua kita, oh ya, sahibul wasilah Ustaz Hamdani yang datang ke rumah beserta kawan-kawan juga, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kehidupan dalam berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tim hadrah Masjid yang di Miftahul Falah, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, jadi pecinta baginda Rasulullah, masuk surga sama alat hadrahnya. Petugas sound system, terima kasih, suaranya cakep banget, mudah-mudahan banyak jobnya. Khusus untuk maulid, mudah-mudahan korting setengah harga. Saya doain masuk surga sama sound systemnya. Mau didoain, Bu? Bapak mau didoain berkah zikir, berkah maulid, berkah asmaul husna, berkah salawat yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah dari rumah kita masing-masing ke tempat ini, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh yang diterima sama Allah. Setiap langkah ke tempat ini, mudah-mudahan Allah jadikan penghapus dosa. Setiap langkah ke tempat ini, mudah-mudahan sebagai pengangkat derajat. Dan mudah-mudahan berkah maulid, hajat kita semua dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lagi sakit, lekas Allah kasih sehat. Yang lagi susah, Allah kasih bahagia. Keluarga kita sakinah mawadah warahmah. Putra putri kita saleh dan salehah. Yang punya anak bujang, mudah-mudahan lekas dapat jodoh yang soleh. Yang punya anak perawan, lekas dapat jodoh yang soleh. Yang janda
ada yang janda. Ini mumpung nih doa nih, ada yang janda. Yang janda mudah-mudahan dapat duda yang saleh. Yang duda ada yang duda. Yang duda mudah-mudahan dapat perawan yang solehah. Setuju gak kira-kira? Didoain semua yang udah nikah mudah-mudahan lekas dikasih keturunan. Yang udah punya keturunan mudah-mudahan banyak keturunannya. Yang udah banyak mudah-mudahan lebih banyak lagi keturunannya. Yang udah banyak lebih banyak lagi mudah-mudahan bisa ngerawat keturunannya sampai mulia di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita masuk surga dan bersama baginda Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam suatu majlis yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah. Majlis yang dikatakan sebagai taman daripada taman surganya Allah yang ada dunia. Surga, taman surga yang ada di dunia itu ada dua. Yang pertama ada di Masjid Nabawi. Orang yang udah haji, udah umroh pasti tahu itu yang namanya Raudhah. Enggak gede bu, orang yang ada di tempat itu manakala doa diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, masuknya susah dulu. Pertama saya kali nginjekin di Madinah, di Mekah tahun 2013, lalu berlanjut tiap tahun bisa berangkat ke sana. Dulu masih kuat-kuatan ayah, tapi sekarang udah pakai surat jalan, jadi nggak bakalan kalau orang mau ke sono nggak masuk ke dalam raudhahnya baginda Rasulullah. Tapi kalau memang dia yang diistimewakan oleh Allah. Kok bisa Ustadz? Ya kalau nggak diistimewakan nggak bakalan ada baik urusannya. Sibuklah dengan belanja di sono, sibuklah dengan muter-muter, akhirnya apa? Itu ketua rombongan travel nyariin buat masuk ke raudhah, orangnya ketinggalan. Nih bu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu pula dengan tempat ini. Wallah, Rasulullah mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farda'u, apabila engkau melewati taman daripada taman surga, farta'u, mampir, singgah bentar. Ini sahabat banyak bertanya, ya Rasulullah, mariyadul jannah, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Rasulullah mengatakan hilakul dzikr, itu tempat untuk ingat kepada Allah. Malam hari ini tempat ini dijadikan untuk ingat kita kepada Allah, untuk ingat kita kepada baginda Rasulullah. Hari ini tempat ini dijadikan taman daripada taman surga. Siapa yang berdoa, insya Allah dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tadi mahalul qiyam bu, ya Nabi salam alaika, ketika mahalul qiyam. Di antara ulama ada yang mengatakan siapa orang yang mengikuti ma'alul qiyam, menyanjung, memuji, mengagungkan baginda Rasulullah, maka sedikit demi sedikit satu sifat untuk bermaksiat dihilangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Doa insya Allah dikabul sama Allah. Nih makanya beruntung malam hari ini kita disatukan oleh Allah. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suatu majlis, di mana majlis ini sedang mengenang manusia yang termulia, manusia yang teristimewa, dan ini dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah. Siapa orang yang memuliakan, mengistimewakan manusia yang termulia ini dengan amalan-amalan yang istimewa, dia bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tidak lain dan tidak bukan, dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, di mana letak mulianya baginda Rasulullah? Di mana letak istimewanya baginda Rasulullah? Ismuhu, namanya bu, namanya udah disebut oleh makhluk Allah di antara manusia yang pertama diciptain oleh Allah, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika kapan? Ketika mau menikahi seorang perempuan yang luar biasa cantiknya, yang terbikis dari rusuk sebelah kirinya, itulah ibunda Hawa.
begitu mau megang apa yang terjadi ibu, ya nggak boleh sama Allah, nikahin dulu, bayar mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Duit nggak laku surga, permata nggak laku di surga. Terus apa? Bersolawatlah kepada kekasihku, bersolawat Nabiullah Adam alaihi salam kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat sama Nabi, nabinya belum lahir, namanya sudah disebut oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Tengok bu, mulia enggak kita punya nabi? Luar biasa enggak kita punya nabi? Mantap enggak kita punya nabi? Tengok, itu satu di antaranya. Kejadiannya begitu mau lahir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Pagi yang harusnya gelap gulita bersinar terang. Bintang yang tadinya diam berkedip bu. Bintang itu berkedip dimulai dari Rasulullah mau lahir. Begitu pula api yang tak kunjung padam, sesembahan orang Majusi kala itu padam. Kenapa? Karena menyambut kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patung-patung yang ada di dalam Ka'bah, yang ngiterin Ka'bah, sesembahan orang kafir Quraisy kala itu pada jatuh, hancur, berantakan. Kenapa? Mau terlahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maaf malam hari ini saya nggak mau cerita yang lain. Saya hanya pengen ini majlis benar-benar majlis sedang menceritakan tentang baginda Rasulullah ya. Karena Al-Imam Suyuti, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, majlis maulid itu sah manakala di dalamnya ada 5. Yang pertama ada pembaca mujami'un nas, kumpulnya manusia. Nih syarat pertama sah. Yang kedua ada yang baca maulid. Tadi baca maulid nggak? Baca maulid apa? Simtuduron, sah yang kedua. Yang ketiga ada yang baca Al-Quran. Ada yang baca Quran tadi? Ada, berarti yang ketiga sah. Yang keempat ada yang nerangin Rasulullah. Saya berusaha mau nerangin Rasulullah nih bu, walaupun wallah sampai umur saya habis untuk menceritakan baginda Rasulullah nggak bakalan selesai. Ibu boleh hadir di majelis manapun, pasti ada perbedaan tentang ceritanya keagungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima sah manakala ada makan. Halo, ini panitia bener ada makan nggak nih? Ini saya kultum, kuliah tunggu makan. Udah ada makan ya. Jadi kalau maulid itu sah yang kelima manakala ada setuju bu? Ibu kan belum masak ya? Iya, biar apa namanya? Biar pulang anteng gitu. Ya, saya mewakili suara ibu biar panitia nyiapin gitu. Nih jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama ismuhu, namanya Nabi udah mulia. Kenapa? Karena sudah disebut oleh manusia pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ismuhu, jisimnya bu. Rasulullah itu bukan malaikat, Rasulullah itu bukan jin, Rasulullah itu bukan hewan, Rasulullah itu manusia kayak kita bu. Rasulullah sama kayak kita ini. Kita punya mata enggak? Nabi punya mata enggak? Kita punya tangan enggak? Nabi punya tangan enggak? Kita tidur enggak? Nabi tidur enggak? Cuman bedanya kalau kita mah tidur ngamblek, kalau Rasulullah tidur masih kejaga. Ya, beda kita sama Rasulullah sedikit bu, Pak. Beda kita sama Rasulullah sedikit. Ya, kalau Rasulullah itu tidurnya sedikit. Kok bisa Ustadz? Iya, Rasulullah kalau sholat isya itu tengah malam.
Jam 12 Rasulullah sholat isya, sholat tahajud kagak pernah ditinggalin. Kira-kira lama nggak sholat tidurnya? Rasulullah itu tidurnya sedikit, tapi kalau kita sedikit-dikit. Tuh, ini kenceng banget begini, gak ada yang tidur, noh, yang jilbab hijau. Oh, beda kita sama Rasulullah itu sedikit, ya. Rasulullah itu sedikit makannya, Bu. Makanya ketika Rasulullah makan itu nggak kayak kita. Kalau Rasulullah makan itu kakinya tekuk satu tuh, begitu tuh. Rasulullah kalau makan tekuk satu, biar apa? Biar kagak betah. Ya pengen cepet udah terus. Kalau begini itu cepet kenyang. Kalau ibu kan enggak, kalau makan begitu tuh, dibuka lebar perutnya, kadang masih dikendorin. Oh, Rasulullah itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-dikit, iya begitu. Pengajian nggak ada makannya, gini nggak dateng. Kali doang. Mana Miftahul Falah, males ngapa kagak ada makannya, bisa snack dia, ya Allah, timbang lontong sama bakwan loh. Panitia di mana sih? Masih diprotes tuh. Tengokin, ya maaf beda Rasulullah sama kita dalam jisimnya. Kita punya tangan, Rasulullah punya tangan, tapi tangannya Rasulullah enggak kayak tangan kita. Kita sering baca sirah nabawiyah, ketika dalam suatu pekerjaan Rasulullah, teman-temannya pengen pada minum, Bu, pengen pada minum, ngatain, ya Rasulullah, ini air timbang seceret doang ya Rasulullah, tinggal satu seceret doang. Ini bagaimana orang-orang pada kehausan? Bawa sini ceretnya, dimasukin jari Rasulullah, Bu, semuanya pada minum sampai berlebih-lebihan. Jari Rasulullah bisa ngeluarin air. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu nyobain, tangannya masukin ceret, kira-kira keluar nggak? Tangan Rasulullah ngeluarin air, ibu, ya, keringet. Ibu keringetan nggak? Baunya apa? Keringat Rasulullah baunya wangi luar biasa. Keringat Rasulullah baunya wangi. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW keringetan itu, orang-orang pada pengen nempel. Kenapa? Karena ketika kena keringatnya Rasulullah jadi tambah wangi. Bahkan, Bu, nih saya bawa hadiah banyak. Nanti saya banyak pertanyaan. Ya, ibu-ibu siap-siap, makanya dengerin ya, dengerin. Ada istri Rasulullah yang mempunyai panggilan sayang, ya Humairah. Ya Humairah. Namanya siapa, Bu? Siti Aisyah. Ini bukan pertanyaan, jadi nggak dapat hadiah. Itu Siti Aisyah, Bu. Ya, Siti Aisyah itu punya kebiasaan hingga dia punya muka yang kinclong, bahasa sekarang glowing. Ya, itu sebab apa? Pakai bedak? Enggak. Apalagi bedaknya pipa? Enggak, Ibu. Setelah ditelusuri, itu Ibunda Aisyah itu punya kebiasaan ketika Rasulullah pergi, apa itu berjihad, apa itu lagi ngajar, apa itu lagi sama teman-teman, setiap mau pulang itu istrinya nungguin. Tahu langkahnya Rasulullah. Begitu kedengaran kayaknya sayup-sayup mau datangnya baginda Rasulullah, apa yang terjadi, Bu? Ibunda Aisyah itu langsung nyambut, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Humairah. Ambil tangannya, dicium, terus dibawa Rasulullah. Dimanain, Bu? Disuruh duduk. Ya Rasulullah, ilis ya Rasulullah. Suruh duduk. Terus ngapain? Keluarin yang namanya anduk kecil. Anduk kecil, Bu. Buat apa? Buat ngelap muka mulia baginda Rasulullah yang berkeringat. Dilap, Bu, mukanya, Pak, dilap. Ya, nggak cukup di muka, tangannya dilap.
tangannya dilap, dada bidangnya Rasulullah dilap sampai banyak keringet, Bu. Terus dikemanain? Dibuang? Enggak. Dicuci? Enggak. Ditaruh di muka. Glowing, Bu. Ibu mau nyobain? Suami ibu pergi kerja ngojek, manggul kayu, ngegrab, pulang, anak 7 bawa hadroh semuanya. Begitu kelihatan ayahnya udah di pintu, nah siap ya Naya, kita mau muliain ayah. Bentar lagi mama pengen ngirit-ngirit yang namanya bedak, nah biar ya. Begitu bapaknya udah kelihatan, titit, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu ayahnya, istri saya kenapa jadi begitu? Habis pengajian diminta hulpala jadi begitu udah deket antara udah biarin bapaknya ya biar seneng dah gagah bapaknya pakai itu yang namanya sepatunya, topinya, begitu diambil tangannya bau bener gitu, dicium Bu ya, udah dicium, masukin ayah. Tadi malam Bunda habis ngaji di masjid pengen apa namanya nyontok Kanjeng Nabi yang dilakukan sama Ibunda Aisyah. Duduk ya, duduk tuh. Begitu udah duduk, maaf ya maaf ya, maaf tuh, lapin tangannya. Nggak cukup dada, buka ya dada. Ketek dah. Tambahin ketek kalian, keteknya dah sampai ngocor. Nah ini glowing ini. Kata ayahnya, mau dibawa kemana keringat gue itu ya? Begitu langsung pengen glowing, Bu, dielap ke muka. Beda, Bu. Rasulullah sama kita beda. Makanya di mukaddimah, satu di antara sekian banyak qasidah yang ada, itu memberitahukan bahwa keindahan Rasulullah Muhammad SAW luar biasa. كأنك قد خلقت كما أشاء أدرى Salli ala Muhammad. Engkau begitu indah, belum ada satupun mata yang melihatmu seindah daripada melihat Rasulullah. Dan engkau begitu luar biasa hingga tidak ada satupun perempuan yang melahirkan seperti engkau. Kulikta mubara'an min kulli aibin. Engkau tercipta tanpa adanya aib, seolah-olah penciptaanmu itu bagaikan engkau pesan sendiri. Bu, Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang termulia, manusia yang teristimewa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtus samaa'i wal ard wa laulaka ya Muhammad ma khalaqtul nar wal jannah wa laulaka ya Muhammad ma khalaqtul malaikah wa laulaka ya Muhammad ma khalaqtul adam. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad,
tidak aku ciptakan bumi dan langit ini kalau bukan karena engkau wahai Muhammad. Tidak aku ciptakan surga dan neraka kalau tidak karena engkau wahai Muhammad. Itu malaikat enggak diciptakan olehku. Bahkan kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, Nabiullah Adam tidak ada di muka bumi ini. Ufuk ini enggak dicipta oleh Allah tanpa adanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah di waktu subuh. Terlahir dalam keadaan sujud, sudah puput, sudah hitam, enggak ada sedikit pun darah yang ada. Yang terucap dari mulutnya adalah kalimat Allahu Akbar. Begitu lahirnya baginda Rasulullah. Ada satu orang yang akhirnya menjadi musuh, itu senang ketika lahirnya baginda Rasulullah. Beliaulah Abu Lahab. Apa yang terjadi, Bu? Terus seperti apa senangnya Abu Lahab? Ada budaknya yang ngasih tahu, ya Abu Lahab, engkau sekarang punya keponakan yang mukanya luar biasa, yang cakepnya luar biasa, yang siapa orang lihat dia bakal bahagia. Senang, Bu. Senang itu yang namanya Abu Lahab. Akhirnya apa? Orang tersebut yang menjadi wasilah memberitahukan senangnya Abu Lahab itu dibebaskan. Siapakah budak Abu Lahab tersebut? Yuk. Halo. Halo. Udah berapa kali hadir maulid? Bunda? Bilal. Lah Bilal. Bilal mah bukan atuh. Budak. Nih dibebasin Abu Bakar mah Bilal. Sini dah, sini sebelah sini. Di sini dah dikitan. Bunda, kenang-kenangan dari Ustaz Sultan Bajuri. Sono Ustaz semua. Jangan sono mah. Suwaibah luar biasa ngaji bener. Tenang. Ntar ujungnya sorban saya. Tenang. Nih jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, orang yang akhirnya menjadi musuh baginda Rasulullah, menentang baginda Rasulullah, itu dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Setiap hari Senin itu siksanya diberhentikan sama Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Kenapa? Karena senang akan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang nggak lahirnya baginda Rasulullah? Bagaimana dengan kita yang senang dengan lahirnya baginda Rasulullah? Sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang senang kepadaku, yang cinta kepadaku, nanti akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tengokin, Bu. Rasulullah berjuang. Sebelum Rasulullah ada nabi-nabi yang diciptain oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak kesalahan dikit. Halo. Yang diciptain sama Allah Subhanahu wa taala berapa banyak nabi? Yang 25 mah wajib diketahui. Ini ngaji maulidnya sampai mana sih? Halo. Nih makanya penting, Bu. Saya maaf nih maulid kita cerita Nabi biar kita tumbuh cinta kepada Nabi. 124.000 tuh ngaji bener, Bu. Ntar belah sana siap. Ntar bapak-bapak mas sorban B ya biar bisa dipakai. Tenang B. Ntar ini pertanyaannya jam 12. Saya udah di rumah. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 124.000 nabi diciptain sama Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah 313 rasul untuk ngajak orang supaya iman kepada Allah. Apa yang terjadi? Berapa banyak yang didapat? Sedikit, Bu. Rasulullah berjuang gak lama. Berapa lama Rasulullah berjuang?
menjadikan supaya manusia itu tahu siapa Tuhan yang harus disembahnya, menjadikan supaya manusia berakhlakul mahmudah. Berapa lama? 10. Berapa lama Rasulullah berjuang sampai umatnya, sampai miftahul falah? Berapa lama? 23 tahun. Sayangnya bukan pertanyaan. Nah iya, pas begini, kalau begini nih baru pertanyaan gitu. 20. Jangan Ustaz, besok yang diundang lagi, biarin. Saya nggak dapat hadiah. Biarin, nggak apa-apa. Tadi aja udah ketakutan saya. Ya benar Bang Gani, ya Allah saya mau nggak takut. Tadi pagi saya di Egypt ya. Terus saya tadi ke hadir di Bojongmangu. Lah di Bojongmangu tuh saya kan pakai motor, senengnya ya. Itu HP saya taruh di motor, udah kayak itu ojol. Saya taruh di situ. Lah saya udah ketemu, acara udah selesai, saya balik lagi. Lah HP saya hilang. Lah ntar malam gak bisa ngisi pengajian ini. Di mana ya? Saya cari-cari Bu, sampai orang panitia pada nyari, semua guru-guru pada nyari. Taunya nempel di motor itu Bu. Ya Allah, ternyata masih ada orang baik di Indonesia, nggak hilang itu. Nah kalau hilang coba, lah nggak kemari saya Bu, bener nggak kemari. Lah emang ada yang ngasih tahu saya? Kan nggak tahu saya di tempatnya di sini. Nih jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka 23 tahun Rasulullah berjuang ya, menjadikan manusia supaya tahu siapa Tuhan yang harus disembahnya, supaya tahu, supaya manusia berakhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Apa yang didapat sama Nabi Bu? Apa yang dia dapat sama Nabi? Sambutan kayak saya baru datang tadi. Ustaz, posisi udah di mana? Udah di Wahana. Alhamdulillah udah dekat Ustaz. Nanti ada tim saya yang nungguin di Indomaret. Kirain saya bawa motor, taunya dia jalan. Tahu begitu mah tadi mobil saya berhenti. Maafin Pak D, maafin. Ya Allah, pasti kata supir saya, jalan Pak Ustaz, mau mundur malu. Udah biarin. Ternyata mungkin dia nyebut, biarin nyasar. Nyasar bener Bro, saya tadi masuk kejauhan, muter balik lagi. Tengokin Rasulullah enggak berjuang 23 tahun. Apa yang didapat sama Nabi? Celaan, cacian, makian, dibilang orang gila, dibilang penipu, dibilang penyeher baginda Rasulullah. Cukup di situ marah Rasulullah? Enggak Bu. Kalau kita dibilang penyair, tungguin, besok gue tungguin di jalan. Dibilang orang gila, Rasulullah diam. Tengokin akhlak yang begitu luar biasa yang dipunyai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sampai diludahin Bu, diludahin. Rasulullah kalau mau ke masjid diludahin Bu. Ya, pas suatu ketika nggak ada yang ludahin, Rasulullah selinguk Bu. Apa bahasa Indonesianya selinguk? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau selinguk ya Rasulullah? Aku kangen pengen diludahin, kagak ada yang ludahin, tumben. Satu nyeletuk ya Rasulullah, yang biasa ngeludahin sakit ya Rasulullah. Kira-kira kalau ibu, kira-kira jawabannya apa Bu? Alhamdulillah, karma kan, mati kalian. Rasulullah enggak Bu, dengar orang yang ludahin, yang nyakitin itu sakit, pulang ngapain? Bawa golok? Kagak. Bawa teng-tengan Bu, ya makanan dibawa sama Nabi. Begitu diketok pintu, Assalamualaikum. Siapa man anta? Muhammad Rasulullah. Mau ngapain? Mau balas ya? Mumpung saya lagi sakit ya? Enggak, saya pengen ngedoain engkau sembuh. Apa kata beliau? Wahai Muhammad, orang yang dukung aku itu ngeludahin kamu, satu pun belum ada yang datang. Engkau yang aku ludahin malah datang. Ushiduka ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok Bu, kejelekan dibalas dengan kebaikan, itu adalah baginda Rasulullah. Bahkan ketika wafatnya Rasulullah,
Sayyidina Abu Bakar yang tidak lain adalah mertua baginda Rasulullah itu tanya kepada anaknya, ya Aisyah, adakah amalan yang Rasulullah kerjain belum aku kerjain? Aku pengen ngerjain. Apa jawabannya? Perasaan udah semua Abi. Sholat udah, sodako udah, puasa udah. Kali ada yang belum. Oh iya, Nabi itu kalau pagi itu datang ke pasar, bawa roti, Bu. Buat apa? Ngasih makan pengemis buta. Pengen ngikutin jejak Nabi, dicari, main ke pasar. Sayyid Abu Bakar lihat ada di pojokan aki-aki matanya buta itu ngomel, mana yang biasa ngasih makan saya udah 3 hari nggak ngasih makan. Oh ini kali nih, ini nih didatengin Bu. Begitu udah didatengin, apa yang terjadi? Pak, maafin ya, udah 3 hari saya nggak datang. Ini silahkan Bapak makan. Begitu udah di apa namanya, disuapin, disobek, roti sini sama roti sono beda Bu. Roti sono membuat nabok dia sakit. Ih bener, roti sini mah disentil dia copot, sono mah udah disobek tuh ya. Sobek, kasihin Pak, makan. Oh kamu bukan yang ngasih makan aku. Enggak, yang biasa ngasih makan aku itu biasanya dikunyah dulu, karena dia tahu aku udah metik nggak punya gigi, nggak punya gigi, metik udah metik tuh ya, udah nggak punya gigi. Akhirnya apa yang terjadi, Bu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Itu Abu Bakar ambil rotinya dikunyah lewat mulutnya, lagi ngunyah enak-enak nih orang ngomong. Nih gua kasih tahu ya, enggak bosen-bosen gua ngasih tahu lo, jangan ngikutin yang namanya Muhammad. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu orang yang nggak bener. Siapa yang ketemu dia pasti bakal seneng sama dia. Kira-kira ibu kalau punya teman udah baik sama ibu dijelek-jelekin, kira-kira bagaimana? Enak nggak? Abu Bakar nggak kuat. Tahun-tahunan Rasulullah ngasih makan tapi dicela, dimaki, diem baik, tetap ngasih makan. Akhirnya apa, kalau nggak sanggupnya itu diambil apa namanya, rotinya dijejerin. Makan. Kamu tahu yang biasa ngasih makan kamu itu siapa? Itulah Rasulullah Muhammad. Baru dia tertegun. Tahunan aku mencaci, tahunan aku memaki, tahunan aku itu jelek-jelekin, tapi dia nggak pernah marah. Dia tetap sayang dengan aku. Uhhiduka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok sifatnya baginda Rasulullah begitu luar biasa. Sifat yang tidak dipunyai oleh orang manapun. Jiwa pemaafnya luar biasa. Beliaulah baginda Rasulullah. Sampai mau dibunuh Rasulullah pemarah? Kagak Bu. Ini cermin dari cintanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Cintanya ibu sama anak lebih hebat cintanya Rasulullah kepada umatnya. Ibu cinta nggak sama anak? Kira-kira kalau anak sakit diobatin nggak? Minta makan diobatin nggak? Pas anaknya ibu itu mukul ibu, kira-kira minta duit dikasih nggak? Oh, dengerin ya. Ini saya cerita. Saya kalau ceramah begini Bu, ya sebenarnya kasihan panitia udah apa namanya udah bikin begitu ya. Cuman ya bagaimana lagi, emang saya sunahnya jelang-jelangan kemana. Makanya kalau pengen saya jelang-jelangan ya kasih kabel. Ini kan nggak ada kabelnya, jadi saya bebas sampai ntar ujung-ujungnya masuk ke apa namanya ambulan. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika saya lagi mau tidur Bu, saya ngontrak di pinggir jalan, kala itu di tahun 2000. Tiba-tiba ada yang namanya tabrakan. Maka tabrakan gitu kan enggak ya? Tabrakan. Saya keluar pintu, saya lihat 2 anak muda udah ngegelepak. Apa bahasa ngegelepak bahasa Indonesianya? Terkapar. Saya datengin Bu, langsung saya tempeleng kemarin. Gitu tuh. Bocah mana lo? Anaknya siapa? Oh ya udah taruh di pinggir. Keluar darah banyak banget Bu. Ya Allah, itu darah udah kayak apa namanya, motor lawan truk. Ya udah saya datengin ke kampungnya. Malam-malam saya dikira maling.
Mau kemana Pak? Ini saya mau nyari ini. Emang kenapa? Tabrakan di sana. Oh ya rumahnya di sana no. Saya ketok pintu. Assalamualaikum. 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 Dibuka Bu, masih kerodongan ya. Siapa? Pak, Bapak namanya ini. Oh iya, punya anak ini. Iya. Ngapa emang? Pak, anaknya tabrakan. Motornya gimana? Nanyanya motor. Bukan anaknya bagaimana. Pak, Bapak nggak nanya anak. Bocah, nyebelin banget. Kemarin tangkap polisi, kemarin tabrakan, kemarin saya yang nyerpis segala macam, gantiin kerusakan orang. Bocah bilang mati sono. Cintanya orang tua ama anak bisa luntur, tapi cintanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya enggak pernah luntur. Rasulullah cinta sama kita. Tiap malam Rasulullah ketika sujud itu tempat sujudnya basah dengan air mata, ngedoain supaya umatnya selamat. Bahkan maaf, mungkin di antara kita ada yang belum pernah berkorban, betul? Pasti ada yang belum pernah berkorban. Rasulullah ketika berkorban niatnya satu, Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal minni wa ahli wa ummati. Kita yang udah belum pernah berkorban udah dikorbankan lewat korbannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup di situ belum? Ketika sakaratul maut Rasulullah udah keadaannya payah, sakit dari bulan Safar sampai tanggal 12 Rabiul Awal, menjelang kematiannya datang malaikat Jibril, datang malaikat Israel. Apa yang ditanya sama Nabi? Sudah siapkan apa Rasulullah untuk diriku? Apa jawab Rasulullah? Apa jawab malaikat Jibril? Undur ila sama ya Rasulullah. Lihatlah ke langit wahai Rasulullah. Begitu dilihat bidadari udah berjejer nyambut arwahnya baginda Rasulullah. Terus untuk apa lagi yang disediain oleh Allah untukku? Surga. Enggak bakalan dimasukkan oleh nabi manapun sebelum engkau ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan umatku? Apa jawabannya? Umatmu orang biasa, ribet masuk surganya. Apa jawab Rasulullah? Tolong mintakan kepada Allah supaya jangan sampai umatku itu masuk ke dalam supaya semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan itu surga tidak akan dimasukkan umat manapun sebelum umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah negasin, saya juga nggak bakalan masuk surga sebelum umatku yang terakhir masuk ke dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup di situ enggak? Diambil nyawanya Rasulullah, ibu, bapak, begitu dari kaki jempol naik sampai di lutut Rasulullah bilang, Israel, tunggu bentar ya Israel. Kalau aku tahu sakitnya sakaratul maut ini seperti ini, aku akan minta kepada Allah untuk umat. Ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah, kata Israel. Aku udah cabut nyawaku dengan selembut-lembutnya. Apa jawab Malik? Apa jawab Rasulullah? Aku akan minta kepada Allah, satukan rasa sakit umatku, berikan kepadaku. Makanya jangan kaget, Bu. Umat Sayyidina Muhammad ada yang wafat dalam keadaan tersenyum, ada yang keadaannya tenang, santai, seolah-olah ada kebahagiaan di sana. Kenapa? Karena syafaatnya, pertolongan, permintaan, doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup di situ cintanya Rasulullah? Belum. Setiap hari Jumat Rasulullah menerima amal catatan kita. Kita dilaporin sebelum kepada Allah, lapor dulu kepada Nabi Allah Muhammad. Ya Nabi Allah Muhammad, nih ada apa namanya jamaah Miftahul Falah, namanya Hamdani nih. Hari ini kerjanya bagaimana? Baik ya Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Wa in wajadtu khairan fahamidullah. Apabila aku dapati amal perbuatan umatku itu baik, fahamidullah, aku puji Allah. Pujian baginda Rasulullah, pengen orang ini sampai bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu. Bagaimana Ustaz kalau maksiat? Wa in wajadtu syarran fa astaghfirullah. Apabila aku dapati amal perbuatan umatku itu jelek, suka maksiat, fajir,
masih malas untuk ibadah kepada Allah, fa astaghfirullah, aku mintakan ampun atas dosanya kepada Allah. Kita dimintain ampun Rasulullah. Cintanya Rasulullah luar biasa ini. Jangan sia-siain cintanya Rasulullah. Cukup di situ enggak, nanti di hari kiamat orang yang pertama dihidupkan oleh Allah adalah Rasulullah. Begitu Rasulullah itu terbangun, Rasulullah enggak berkata aina ahli lah, aina dzurriyyati lah, aina ashabi lah, mana keluargaku, mana keturunanku, mana sahabat-sahabatku. Enggak, Bu. Rasulullah cuma bilang aina ummati ya Rabb, mana umatku. Muncul, Bu. Kita pada muncul, pada bingung. Hari yang katanya panasnya luar biasa, tersiksa luar biasa, 1 jengkal cuma matahari dari kepala kita. Ada yang mengatakan 1 mil, panas, lapar, haus. Kita bingung nyari pertolongan, bareng-bareng pada lari kepada Nabiullah Adam. Ya Abul Bashar, wahai bapaknya manusia, kasih kami pertolongan. Apa kata Nabiullah Adam? Cucuku, maafin, aku nggak bisa. Coba kamu datang ke kalimullah Nabiullah Musa, ramai duduk ke Nabiullah Musa. Apa kata Nabiullah Musa? Maafin, kita nggak bisa. Coba kamu datang ke Khalilullah, datang kepada Nabiullah Ibrahim. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Maafin, saya nggak bisa. Coba kamu datang ke Allah Nabiullah Isa, datang ke Nabiullah Isa. Maafin, saya nggak bisa. Tapi tengok, Bu, apa kata Nabiullah Isa? Coba kamu datang ke Habibullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bakal datang ke sono kalau memang kita ada cinta sama Nabi. Wallah, Rasulullah langsung kamu dapat syafaat. Alhamdulillah. Tengok, Bu, cintanya Rasulullah luar biasa kepada kita. Makanya kalau kita memang betul-betul berharap syafaatnya baginda Rasulullah, yuk kita jalankan petunjuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa Rasulullah di rumah kita. Kebiasaannya apa Rasulullah di rumah? Dalam berdagang, ikuti cara dagangnya Rasulullah. Dalam berbisnis, ikuti cara bisnisnya Rasulullah. Dalam bermasyarakat, ikuti cara bermasyarakatnya Rasulullah. Memimpin, cara mimpinya baginda Rasulullah. Tengok, manusia yang paling sempurna. Nabi di sana ada yang bisa ngidupin orang mati. Rasulullah bisa, Bu. Rasulullah bisa. Pernah dengar Rasulullah ngidupin orang mati? Ceritanya pernah dengar? Suatu ketika, Bu, Rasulullah lagi bekerja, tiba-tiba didatangin nih sama seseorang yang pengen Rasulullah itu makan di rumahnya. Ketika udah nyampe kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen engkau datang ke rumahku makan bersama keluarga. Kamu berapa orang? Saya 5. Saya, istri saya, anak saya yang agak gede, agak kecil, sama yang orok. Kapan? Pengennya siang ini ya Rasulullah. Oke. Rasulullah nggak pernah yang namanya nolak ajakan, Bu. Bener, selalu datang. Nggak pernah kenal siapa dia, nggak pernah kenal tempatnya di mana, Rasulullah datang. Begitu pulang bawa kabar gembira sama istrinya. Mah, Rasulullah mau ke rumah kita, mah. Alhamdulillah. Ya udah, Pak, potong kambing. Potong kambing, Bu. Bapaknya motong kambing, anak yang gede ngeliat motong kambing. Begitu motong kambing selesai, golok ditaruh, Bu. Itu kambing lagi diberesin, habis dikeletin, dicincang-cincang. Emaknya bikin bumbu. Tiba-tiba apa? Itu bocah yang gede main kambing-kambingan sama adeknya. Adeknya yang agak kecil direbahin terus disembelih. Bukan pakai kayu, bukan pakai papa, tapi malah pakai golok yang buat nyembelih kambing. Kira-kira bagaimana? Putus, Bu. Itu anak disembelih. Emaknya lagi gendong orok, lihat anaknya nyembelih adiknya, abangnya nyembelih adiknya, teriak, "Wah!"
orang lagi teriak. Ya Allah, saking teriakan ini perutnya ngempes ya, gendongannya jatuh, bocah jatuh, wali. Tengok apa yang terjadi. Bocah kalap takut, itu pisau buat bunuh diri. Bocah tahu bunuh diri, mati tiga-tiganya. Emaknya nangis, bapaknya udah pasti nangis, tapi ingat nanti akan datang Rasulullah. Dihapus air matanya, terus diterusin itu bikin bumbunya, itu daging dimasukin dimasak. Setelah selesai, apa yang terjadi? Waktunya Rasulullah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Senang kami itu kedatangan engkau ya Rasulullah. Please ya Rasulullah, duduk. Begitu udah duduk, Rasulullah bertanya, katanya engkau berlima, mana yang tiga lagi tidur ya Rasulullah? Ngumpetin bu, lagi tidur. Tiba-tiba, mama lapar. Mas, aku ge lapar mas. Yang kecil, hidup tiga-tiganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tengokin, manusia yang luar biasa adalah baginda Rasulullah. Jangan sampai kita enggak jadi orang yang luar biasa. Maka ikutilah petunjuk manusia yang luar biasa ini dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis bu, kenang-kenangan pada malam hari ini yang saya kemukakan pada kesempatan kali ini setelah kita membahas tentang maulid, sedikit banyak yang saya kemukakan. Apa hadis baginda Rasulullah? Suatu ketika datang kepada baginda Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai sama Allah? Mau ngapa? Saya pengen dicintai sama Allah. Apa jawab Rasulullah? Qala as-salatu liwaktiha. Sholatlah pada waktunya. Ibu, kalau umpamanya nih dikasih sama panitia tiap hari duit 100.000, seneng nggak? Tiap Jumat dikirimin beras 10 kilo, kira-kira seneng nggak? Dikasih motor, barangkali motor ibu kagak ada, dikasih yang terbaru, seneng nggak? Tiba-tiba panitia bilang, bu, nyuci piring di rumah saya, kira-kira dikerjain nggak? Kira-kira dikerjain nggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala udah kasih apa nikmat kepada kita? Kita dikasih napas gratis bu, 2019 napas bayar. Satu tabung 370.000, cuma 8 jam. Kudu bayar. Ini kita dikasih gratis, sehat alhamdulillah. Kita dikasih afiat alhamdulillah. Kita dikasih umur panjang alhamdulillah. Kita dikasih keluarga alhamdulillah. Kita dikasih keturunan alhamdulillah. Kita dikasih kerjaan alhamdulillah. Allah merintahin aqimis shalah, kerjain sholat. Kalau udah jadi perintah Allah, maka jangan sekali-kali ditinggalin. Ada orang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen masuk surga bersama engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bantu aku untuk memenuhi hajatmu, untuk memperbanyak sujud sholat. Mau seneng kayak apa ge kita, susah kayak apa ge kita, longgar kayak apa ge kita, sempit kayak apa ge kita, sholat jangan tinggalin. Muncul lagunya, zuhur bepergian, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, belangsak. Mau kayak apa gitu kalau kagak sholat, tengokin dah, belangsak hidupnya. Dijanji nama Rasulullah, orang yang berani ninggalin sholat itu rumahnya dicabut keberkahannya sama Allah, rizkinya, kasabnya dicabut sama Allah. Ayo ge, kelihatannya seneng, tengokin, berantem baik. Apa beda diribut? Kenapa? Tengok, enggak sholat.
Cantiknya kayak apa, Bu? Kalau nggak sholat, kita coba duduk sama dia. Enak, Bu. Ih, beneran deh, coba ngeliatin dia, Ge. Tapi maaf, nggak begitu cantik, Ge. Kalau rajin sholat, Allah pancarkan nur minas sholihin, cahaya daripada orang-orang soleh. Duduk sama dia tenang, nyaman, berkat yang namanya sholat. Tengok. Tuh. Yang kedua, apa itu ya Rasulullah? Suma ayu ya Rasulullah, amalan yang biar Allah cinta kepadaku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Birrul walidain, baik berbakti sama orang tua. Jangan sakitin orang tua. Dia yang lahirin kita, dia yang ngedidik kita, yang jadiin kita bisa jalan orang tua kita, yang jadiin kita bisa ngomong orang tua kita. Jangan durhaka sama orang tua. Ada kiai, ada ustadz, ada ustadzah, dicium tangannya, boleh, silakan ngalah berkah. Tapi wallah nggak ada gunanya ketika orang tuanya sendiri nggak dicium tangannya. Ziarah kemana-mana, orang tuanya kagak ditemuin, wallah rugi. Apalagi sampai berani sama orang tua. Tengokin, 2 bulan kita di kandungan emak kita udah bikin susah. Kenapa, mah? Kayaknya nyidam, Pak. Pengen apa sih, mah? Biar nggak ngeces. Enak banget, Pak, kalau lihat bapak. Berarti bapak udah pergi? Ya agak jauhan, Pak. Iya. Terus pengen banget, Pak, itu ayunan. Oh, ayunan dibikinin ya, mah? Enggak, di atas tower. Ayo kayak dijalanin tuh bocah. Sakitnya yang luar biasa, udah lupa, udah. Begitu lahir, apa lebih sedikit susahnya, apa lebih banyak ketika anak udah lahir? Lebih banyak, Ibu. Bocah agak gede dikit pengen kayak yang lain, beli sepeda udah dibeliin, pengen HP udah dibeliin, pengen ke sono ke sini. Tengokin, ya diturutin. Ketika ngelihat anak 1 tahun belum bisa jalan, emak ngapain coba? Diusahain, Bu, diurut tuh bocah. Ada ustadz datang, Pak Ustadz, nih anak saya sampai 1 tahun belum bisa jalan, Pak Ustadz. Diludahin ngapa? Minta diludahin. Memang ludah saya nggak rame, Bu, rebutan, Bu, bener. Tapi mayoritas banyak yang pada sakit itu. Iya, maksudnya sakit, akhirnya alhamdulillah bismillah sembuh. Ibu pengen sembuh, sini saludain. Lah bener, Bu. Belain supaya anak sehat. Ketika anak sakit, rela jual motor, rela jual gelang, rela jual rumah, asal anak kembali sehat. Belum bisa jalan, udah diurut kagak bisa. Kata orang tua, bawa ke laut, pendem di sono, dipendem biar anak bisa jalan. Masih belum bisa jalan juga, bawa ke lapangan, ditaruh pakai air embun. Betul nggak? Masih belum jalan juga, tanya sama nenek-nenek, disuruh dipukulin pakai belut. Dijalanin biar bocah. Kadang bocah cakep mah kagak, tapi pujiannya orang tua, anak raja, lebih banyak tukang ojek itu, padahal itu anak ganteng, anak IPS itu sebenarnya luar biasa. Tapi ketika anak udah dewasa, berapa banyak anak yang durhaka sama orang tua. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya.
ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang sama kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung. Nah, udah gitu aja. Ya Allah, ibu kita sayang, keramat yang luar biasa. Doa seorang ibu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa seorang ibu kepada anaknya itu bagaikan nabi kepada umatnya, enggak bakalan ditolak sama Allah. Bapak milik ibunya sampai ibunya meninggal dunia. Wallah, kalau pengen rezekinya lancar, kalau pengen usahanya beres, biarkan ibu kita berdoa untuk kita. Jangan suruh orang tua kita doain kita, jangan. Senengin emak. Begitu ketemu plak, 2 juta, 3 juta, emak langsung ngedoa. Ya Allah, anakku baik banget ya Allah. Orang jadi impresi. Mungkin gak? Mungkin, Bu. Syekh Abdurrahman Sudes dalam manakibnya, ibu, imam besar Masjidil Arab. Kalau yang imamin dia udah waktu subuh, surat Waqiah rakaat pertama, surat Al-Muluk rakaat kedua, nggak kerasa, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Miftahul Falah begitu imaminya. Lama banget imamnya. Itu dia jadi imam Masjidil Haram, Bu. Satu di antaranya berkah doa seorang ibu. Suatu ketika ibunya minta, ya Sudes, emak lagi capek nak, angkat kayu ini ke dapur nak. Apa jauh sudah? Males banget. Orang lagi pengen main, dia suruh ngangkat kayu. Ya Allah Sudes, kamu nyakitin hati emak nak. Kamu nyakitin hati emak. Emak doain lu jadi imam besar Masjidil Haram. Tuh. Emak kalau lagi benci sama anak, kira-kira ngomongnya begitu enggak? Bocah anak setan. Dah. Anak setan maknya apa? Kunti. Ya Allah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti sama orang tua nggak boleh putus sampai kapan? Sampai meninggal dunia pun. Wallah, kita kadang ngerasa kok rezeki sempit, dagangan nggak laris. Mungkin kita dalam satu hari lupa ngedoain. Allahumma ghafirli wali walidayya hadrat warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghafirli wali walidayya semua aja ya Rasulullah. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Terakhir 3. Lalu apa ya Rasulullah supaya aku dicintai sama Allah hingga hidupku bahagia ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kalau dulu orang jihad, Bu, ngangkat senjata. Kalau dulu orang jihad matiin orang kafir harbi yang benci sama agama Islam, yang benci sama orang Islam, yang terang-terangan ngajak perang kepada orang Islam. Sekarang kondisional, Bu. Ibu tahu jihadnya ibu apa? Yang pertama adalah al-wulud. Jihadnya perempuan yang pertama banyakin anak, Bu. Banyakin anak, Bu. Banyakin anak. Istri saya lagi hamil yang ke-6, doain ya Bu ya, mudah-mudahan kembar 3 gitu. Banyak anak saya pada kagak mau punya anak banyak. Bu, tengokin orang dulu emak kakek nenek kita itu punya anak berapa coba? Ada yang 12, ada yang 13, ya,
ada yang 20 anak, sampai 20 tangga saya anak 20 Bu. Luar biasa. Tengokin tiap apa namanya lebaran haji nangis Bu, datengin sama anaknya ngasih 1 juta, satu anak 1 juta, 1 juta, 1 juta, nangis Bu. Sama engkaunya ditanya ngapa nangis Nek, kalau tahu begini anaknya yang banyak ya biar bisa buat berangkat haji. Itu diantara keutamaannya. Tapi tengokin orang dulu Bu, nggak ada pengajian begini. Jilbabnya nggak kayak model sekarang diputer-puter kayak puyeng-puyeng kan. Orang dulu pakai jilbab lempak begitu doang. Salat dia nggak pakai sunnah Bu, tapi tengok dia punya amalan yang luar biasa, yaitu banyak anak. Kenapa Ustadz? Orang yang lagi hamil Bu, Pak, orang yang lagi hamil itu pagi makan dianggap puasa sunnah, malam tidur ngorok dianggap sholat malam, kerasa sakit dosa hilang. Begitu lahiran bagikan jihad di jalan Allah. Tengokin, makanya ketika orang habis lahiran dosa udah kagak ada. Itu kalau habis lahiran itu kelihatannya tambah cantik, yang cantik begitu. Ya bener nggak? Ya yang kurang cantik miar-miar gitu loh, karena udah dosanya hilang. Tengokin, makanya orang dulu ibadahnya nggak begitu banyak, tapi karena banyak anak dia dapat banyak pahala. Bapak-bapak setuju banyak anak? Setuju tuh Bu. Siap ya Bu ya? Ntar pulang dari sini nambah gitu. Tuh, tengokin ya ibu, jihadnya untuk laki-laki satu adalah ngasih banyak anak. Di samping maaf netein 1 tetes jadi 10 kebaikan 1 tetes. Berapa banyak yang udah dipastikan kepada anak? Ya, berapa yang dianjurkan untuk netein anak? 2 tahun. Insya Allah tuh orang tua sambil salawatan baca Al-Quran zikir, anaknya jadi anak soleh. Tapi sekarang banyak baru 2 bulan udah dicopot ganti susu sapi. Nah sapi kalau diperintah kudunya dipukul. Makanya jangan salahin kalau anak diperintah kagak mau, kudunya dipukul, karena anak itu diminumin pakai susu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jihadnya perempuan yang selanjutnya taat anak suami, baik anak suami. Jangan dibentak baik suami Bu, baikin. Makanya saya selalu bilang, ibu kalau mau masuk surga nggak usah susah-susah jauh-jauh. Di rumah banyak banget, di rumah Bu. Hatam Quran setahun berapa kali? Hatam Quran berapa kali setahun? Ibu kalau bisa dikasih duit sama suami, dikasih apa-apa sama suami, ibu ngucapin terima kasih ayah hatam Quran. Maafin ya, bulan ini timbang bisa ngasih duit 10 juta, terima kasih ayah hatam Quran. Kalau dikasih duit sama suami ngucapin terima kasih kagak? Ya, istrinya kalau dikasih duit ngucapin terima kasih kagak? Tuh, kagak. Hatam Quran Bu, ya Allah, di suami ada tuh hatam Quran. Ya, begitu pula ayahnya kalau dikasih apa-apa sama istri ngucapin terima kasih Bunda. Ya, pagi-pagi dibikinin kopi, ayah kopinya terima kasih Bunda. Malaikat bilang zid ya Rob, kasih tambah berkahnya, kasih tambah rezekinya. Oh, ayah kalau pengen yang namanya rezekinya lancar, rezekinya banyak, kalau dikasih apa sama istri ngucapin terima kasih nggak? Terima kasih. Ya. Bu, satu terakhir. Ibu yakin nggak kalau nanti mati ya ketemu sama malaikat mungkar nakir? Ibu kira-kira yakin nggak bakal mati? Nanti kalau udah mati ditemuin mungkar nakir nggak? Ditemuin. Saya dia pasti ditemuin. Ya, Sayyidina Umar juga ditemuin. Ya. Ibu nggak usah repot-repot Bu. Bener kalau bapak-bapak ketika ditanya mungkar nakir, "Marabbuka?" Siapa nabimu? "Wa man nabiyuka?" Bapak takut.
Ibu ketika ditanya sama Munkar Nakir, marrobuki, senyumin doang tuh. Ada yang mulai, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Ibu bisa jawab, waman nabiyuki, siapa nabimu? Muhammad Nabi. Ibu bisa jawab. Sampai malaikat bilang, ibu lulus, masuk tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru sampai hari kiamat dalam rahmatnya Allah. Ibu penasaran, lu siapa? Gua keringet lu masak buat suami. Masak. 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 Masak Pak Ustadz apa? Air. Pagi nasi uduk, siang padang, malam lamongan. Kapan masak? Bener Bu. Makanya maaf yuk ikuti baginda Rasulullah, dan ini memang benar dari Rasulullah. Pak, pengen nggak ketika Bapak kerja itu selamat? Pengen nggak kecelakaan? Dalam pekerjaan aman, pengen nggak? Satu doang Pak, Bapak jangan bosan meluk istri. Meluk istri, meluk. Buru-buru jadi ketahuan kan ya. Dulu doang Pak Ustadz waktu belum punya anak. La ilaha illallah. Lu laki-laki mana yang rangkul istrinya, terus istrinya balik ngerangkul suaminya, maka di hari itu jaminan enggak ada satupun yang bisa ngelukain keduanya. Apa be kesandung ke kagak? Alhamdulillah, praktekin besok. Dosa kita banyak apa dikit? Banyak apa luber? Kalau istighfar masih ada ucapan, ya sholat tasbih masih capek, sholat tobat masih ada gerakan, ada yang dipunyai. Manakala pengen dosanya dihilangin, laki-laki mana yang genggam tangan istrinya, genggam. Oh, ya kayak India gitu Bu, jalan gitu tuh. Ih bener, laki-laki mana tuh? Itu dari sela-sela dosa gede kecil, sengaja nggak sengaja, ngumpet terang-terangan, habis Bu. Alhamdulillah, besok praktekin. Pengen punya dagangan laris, yang dagang. Yang punya bisnis pengen lancar, pengen nggak? Laki-laki mana yang memandang wajah istrinya dengan pandangan sayang, terus dipandang balik sama istrinya, maka di hari itu jaminan turun rahmatnya Allah, dagangan laris, bisnis lancar, urusan beres. Mama, ya Allah Bu, indah Bu, ini ajaran Nabi. Malu Ustadz sama anak-anak itu. Jangan itu pelajaran buat anak kita. Mama J udah tua masih gandengan, iya takut kejebur. Nah ini Pak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan cintanya. Yang pertama, salat jangan tinggalin. Hidup kita pengen baik, salat kita yang baik. Urusan kita pengen beres, salat kita juga kudu beres. Insya Allah kita bakal mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, muliain orang tua. Jangan sampai orang tua kita susah. Sebelum istri Pak, muliain dulu emak. Insya Allah kita akan mendapatkan cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Yang jadi orang tua laki-laki, cari duit yang banyak biar istrinya glowing. Istri kalau pengen cantik, modalin. Istri kalau pengen pinter ngaji, ajarin. Istri kalau pengen akhlaknya mulia, contohin. Bapaknya kentut papret, nah lakinya perempuannya gitu papret. Ya ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallah, kita cinta sama Rasulullah. Kita mungkin melaksanakan sunnah sedikit, kita mungkin berkorban belum banyak, tapi setidaknya yuk lisan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, mari kita bersalawat. Mudah-mudahan dengan salawat ini menjadikan kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah, dipandang oleh Rasulullah, bisa duduk bersama baginda Rasulullah di hari kiamat sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Adini salat ala al-habib wa salatuhu nur
أنفاس جنات مفاتح رحمات نعم الحبيب اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, tamu baginda Rasulullah Muhammad SAW, ini saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada kata yang kurang tertata atau yang kurang teratur, Al-Fakih Muhammad SAW berdiri, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah lain waktu kita akan bertemu kembali kalau diundang lagi. Barangkali ada garam yang patah, jarang ditaruh di laci. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah Tuhan saya ke sini. Terakhir, angkat tangannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan keibuan kita dan tentunya semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk menyempurnakan acara pada malam hari ini, marilah acara pada malam hari kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Fatomi. Kepada yang kami muliakan Bapak Ustadz Fatomi, dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, di ujung acara peringatan MUN ini kita angkat tangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak beban hidup kita ini dengan dunia ini begitu banyak kebutuhan, tapi satu yang dilupakan, doa yang harus kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku jalan yang lurus, karena kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah esok hari, lusa, tahun depan, atau kita tidak tahu, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berangkat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afwa ad-darain fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il bilad innaka antas sami'ul qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kami yang telah membacakan doa untuk tutup acara pada hari ini. Hadirin yang kami muliakan, saya akhirnya selaku bertugas pada malam hari ini, mohon maaf apabila dalam pembahasan acara pada malam hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan dari para jemaah sekalian.
Akhir kata Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iman Allah Allah Allah